warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggrenianto dengan NIM 2307032. Di sini saya akan mengimplementasikan hasil dari UAS Machine Learning saya. Ya, di sini UAS Machine Learning saya berjudul klasifikasi tingkat angka kelahiran kabupaten atau kota di Indonesia menggunakan algoritma KNN berdasarkan data ASFR SP 2020. Nah, proyek yang saya bikin ini termasuk ke pilar Smart People karena ini itu memanfaatkan teknologi machine learning-nya untuk menganalisis data kependudukan, khususnya tingkat kelahiran setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, tujuan proyek yang saya buat ini itu untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam memahami kondisi tingkat kelahiran sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Latar belakang, tingkat kelahiran merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan. Data ASFR dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kelahiran suatu wilayah di Indonesia. Dan mesin learning juga itu dapat membantu mengklasifikasi tingkat kelahiran secara otomatis dan lebih cepat. Nah, ini adapun dataset yang saya pakai, dataset yang saya gunakan itu berasal dari BPS ya atau Badan Pusat Statistik, yaitu data Age Specific Fertility Rate atau ASFR berdasarkan hasil long form sensus penduduk 2020. Nah, dataset ini tuh berisi tingkat kelahiran menurut kelompok umur ibu pada setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, fitur yang digunakan itu ada ASFR dari umur 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun, 25 sampai 29 tahun, 30 sampai 34 tahun, 35 sampai 39 tahun, 40 sampai 44 tahun, dan 45 sampai 49 tahun. Jumlah data yang saya gunakan itu ada 548 data kabupaten atau kota. Target variabel yang diprediksi adalah tingkat kelahiran yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kategori itu tuh diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata total ASFR-nya yang kemudian dibagi menjadi metode kuantil. Berdasarkan hasil EDA ditemukan bahwa kelompok umur dari umur 20 sampai 24 tahun dan 25 sampai 29 tahun itu memiliki nilai ASFR tertinggi, sedangkan kelompok umur di atas 40 tahun memiliki nilai ASFR paling rendah. Nah, adapun proses machine learning yang digunakan. Nah, di sini tuh saya menggunakan metode klasifikasi ya untuk mengelompokkan tingkat kelahiran kabupaten atau kota ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Tahapan penelitian yang pertama itu ada preprocessing data, yang kedua fitur engineering, yang ketiga pembagian data, yaitu 80% training dan 20 testing. Yang keempat ada pelatihan model, yang kelima ada evaluasi model. Nah, algoritma yang saya gunakan itu random forest. Untuk UAS ini itu ada random forest dan K-Nairs Nightboard atau KNN. Nah, di UAS ini tuh perbaikan model yang saya tambahkan itu yaitu menambahkan fitur total ASFR-nya dan menambahkan informasi nama kabupaten atau kotanya pada aplikasi yang saya bikin. Nah, adapun ini proses yang saya lakukan ya. Bisa dilihat di sini. Nah, pada sebelumnya saya itu untuk pas UTS-nya saya tidak menambahkan pilihan kabupaten atau kotanya karena kemarin saya rasa ini tidak usah dimasukkan, tetapi setelah melakukan presentasi di depan kelas itu dari ibu ada masukan untuk menambahkan, coba ditambahkan pilihan kabupaten atau kotanya. Jadi saya menambahkan ini kabupaten atau kotanya di sini. Nah, ini ada uh, perbaikan lanjutan pas UAS-nya yang ada di bagian A itu perbaikan model. Yang diperbaiki adalah penambahan fitur kabupaten atau kota yang saya perlihatkan tadi untuk agar pengguna itu dapat memilih atau melihat gitu dari kota-kota mana aja yang tingkat kelahirannya paling tinggi. Nah, mengapa dilakukan penambahan fitur tuh tujuannya tuh untuk mempermudah penggunanya memilih wilayah dan mengurangi kesalahan saat input manual. Nah, pada tahap preprocessing datanya itu dilakukan tuh untuk pembersihan data atau mengubah data menjadi numerik dan menghapus data yang tidak diperlukan, dan saya membuat fitur baru yang telah saya perlihatkan tadi yaitu total ASFR membuat target klasifikasi atau tingkat kelahiran. Nah, pada penelitian saya ini tuh sebenarnya kalau dihitung-hitung saya sudah menggunakan 3 algoritma klasifikasi. Yang pertama
yaitu decision tree, random forest, sama KNN. Dan pada UTS saya mencoba semua model tersebut, itu tuh yang paling besar akurasinya itu bisa dilihat di sini, paling besar akurasinya itu adalah random forest. Nih, dengan akurasi 1 dan decision tree 0,97 dan KNN di 0,99. Tetapi setelah saya mencoba lagi untuk modelnya, ternyata di sini akurasi random forest itu lebih rendah daripada KNN, yaitu random forest di 81,82 dan KNN di 84,55. Jadi di sini saya mengganti metode saya menjadi KNN karena dilihat dari nilai akurasinya juga KNN lebih unggul dibandingkan dengan random forest. Dan KNN juga kayak mampu mengidentifikasi pola data tingkat kelahiran dengan lebih baik dibandingkan random forest. Hal ini dimungkinkan karena karakteristik data yang memiliki pola kedekatan antara nilai ASFR pada setiap kelompok umur sehingga metode berbasis jarak seperti KNN bekerja lebih efektif. Gitu. Nah, pada evaluasi modelnya ini bisa dilihat ya. Untuk evaluasi modelnya. Nah, model terbaik yang setelah saya pakai yaitu berdasarkan hasil evaluasi menggunakan akurasi, precision, dan recall, dan confusion metric, model terbaik yang diperoleh adalah KNN. Hasil perbandingan, ya tadi yang sudah saya perlihatkan, random forest dengan akurasi 81,82 dan KNN dengan akurasi 84,55. KNN dipilih karena memiliki performa yang baik dibandingkan random forest pada dataset yang digunakan. Beberapa alasan akurasinya tertinggi, memiliki nilai evaluasi yang baik, dan mampu mengklasifikasi sebagian besar data dengan benar dan sesuai dengan karakteristik dataset yang saya punya. Baik, selanjutnya metode ada evaluasi. Nah, di sini tadi sudah saya perlihatkan ini ada hasil perbandingan dari random forest dan KNN. Setelah saya uji coba lagi, ternyata KNN akurasinya lebih besar dan lebih baik dibandingkan dengan random forest. Ini hasil evaluasi KNN yaitu akurasinya sebesar 48,55%, precisionnya 85%, dan recall-nya 85%, dan F1 score-nya 85%. KNN dipilih sebagai mode nilai akurasi yang paling tinggi. Nah, baik, di sini ada demo aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini aplikasinya cukup sederhana ya yang saya bikin. Di sini bisa dilihat klasifikasi tingkat kelahiran kabupaten menggunakan algoritma KNN untuk mengklasifikasi tingkat kelahiran. Nah, di sini ada input datanya. Di input data ini di wilayah atau kabupaten kita bisa memilih ya kita mau di mana sesuai sama dataset. Ini datasetnya sudah saya masukkan juga di sini ya, yang bawah tuh sudah saya masukkan. Kita coba input ya. Kita coba ini dicoba Aceh Selatan. Aceh Selatan berarti yang ini ya, kita coba di sini. Ini untuk di umur 15 sampai 19-nya ada di 12,5 dan 83,6 dan 162,3 terus di umur 30 sampai 34-nya kita masukkan 120,3 35-nya 75,4 di umur 40-nya 20,1 dan di umur 45 sampai 44,3 Oke, bisa kita prediksi tingkat kelahirannya. Nah, di Aceh Selatan itu hasil prediksi tingkat kelahirannya itu sedang. Nah, sesuai dengan dataset yang sudah kita ini di Aceh Selatan, ya ini sedang ya, bisa dilihat. Coba kita lihat di Simulue. Kita ubah ini di Simulue. Di sini 44,3, 115,7, 165,9, 115,3, 78,2, 21,1, 21,1 dan 0,8.
Setelah itu kita prediksi tingkat kelahiran. Nah, tingkat kelahirannya hasil prediksi di Simulue yaitu tingkat kelahirannya tinggi sesuai dengan dataset kita. Ini tinggi berarti. Jadi, aplikasi ini dapat membantu pemerintah bahkan untuk melihat gitu seberapa banyak kelahiran anak di suatu wilayah atau di suatu kota. Ini ada evaluasi model KNN. Ini dengan akurasinya 0,8455, precisionnya 0,85, recall-nya 0,84 dan F1 score-nya di 0,84 juga. Bisa dilihat. Ini convention metric KNN-nya. Ini ada classification report-nya. Ini ada di rendah, sedang, tinggi, akurasi, mikro AFG sama white ini. Dan nilai-nilainya juga. Dan ini ada visualisasi rata-rata ASFR atau rata-rata nilai ASFR. Nah, bisa dilihat ini tingkat kelahiran yang paling tinggi itu di kelompok umur 25 sampai 29 dan untuk kelompok umur yang paling rendahnya ada di 45,9. Seperti ini dari web saya, aplikasi sederhana saya. Nah, kesimpulannya, machine learning berhasil digunakan untuk klasifikasi tingkat kelahiran berdasarkan data ASFR SP 2020. Dua model diuji yaitu Random Forest dan KNN pada UAS. KNN menjadi model terbaik dengan akurasi 84,55 dan model berhasil diimplementasikan ke dalam aplikasi Streamlit. Sistem dapat membantu analisis data-data kependudukan dan mendukung konsep Smart City. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dan implementasi UAS saya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Oh ya, terakhir manfaat untuk Smart City-nya, manfaat sistem yang saya bikin ini bagi Smart City itu untuk membantu analisis data kependudukan secara lebih cepat, serta mendukung pengambilan keputusan pemerintah, dan membantu perencanaan program kesehatan dan kependudukan. Untuk menyediakan informasi tingkat kelahiran secara lebih mudah untuk kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi itu antara lain keterbatasan jumlah fitur pada dataset saya, perbedaan karakteristik antar wilayah, dan proses penentuan kategori target yang memerlukan pengolahan data tambahan, serta pengembangan ke depan. Untuk pengembangan ke depannya, sistem dapat ditingkatkan tuh dengan menambahkan data dari tahun-tahun terbaru, mungkin dari tahun 2025-2026 bisa dimasukkan ya. Karena data saya itu hanya mengambil pada tahun 2020 saja. Terus menambahkan faktor ekonomi dan pendidikan dan menggunakan dataset yang lebih besar serta mengintegrasikan sistem dengan dashboard Smart City secara real time agar mudah diakses juga. Sekian presentasi dari saya, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.